Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah semuanya, soleh-solehah selalu, lancar rezekinya, lancar segalanya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini bagaimana juga hafalan Al-Qur'annya, surat At-Takwirnya atau surat Abasanya. Semoga kalian mempelajari, menghafalkannya. Nah, kemarin kan surat At-Takwir sudah selesai. Nah, kemudian sekarang kita surat Abasa, kalian sudah mulai menghafalnya. Nah, di sini sekarang Bu Ros akan memberikan materi tentang pelajaran Al-Qur'an hadis, yaitu tentang surat At-Takasur. Ya, coba diambil buku paketnya. Nanti kalian melihat atau menyimaknya, ya. Sudah semuanya anak-anak? Nah, di sini Bu Ros akan membacakan dulu surat At-Takasurnya, ya. Nanti kalian menyimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin naim. Nah, itu tadi adalah pembacaan surat At-Takasur. Nah, sekarang Bu Ros akan menjelaskan dari per ayat, ya. Nanti yang kalian belum pahami nanti bisa disimak penjelasannya, ya. Dari ayat yang pertama, coba dilihat ayat yang pertama. Alhaakumut takasur. Apa itu artinya? Yaitu adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Apa bu maksudnya bermegah-megahan? Nah, kita di sini mempunyai sesuatu yang mewah, barang yang mewah, pekerjaan yang sibuk, atau keadaan yang lebih mewah, berarti nanti kita akan lalai, melupakan akan kewajiban kita sebagai umat Islam atau sebagai hamba Allah. Misalkan kalian mempunyai HP, ya. Nah, kemudian HP-nya masih HP yang lama, yang jadul. Nah, kemudian ingin beli yang baru, yang lebih mahal, yang lebih modern. Nah, di situ banyak sekali perbedaannya dengan HP yang lama dengan yang baru. Kalian lebih sibuk yang mana? Tentu dengan HP yang baru. Kalian nanti akan melupakan sholatnya, mengajinya, ya. Nah, nanti itu akan merugikan kita semua. Atau yang punya kendaraan motor pingin mobil, atau yang punya barang-barang yang lainnya. Manusia itu tidak cukup hanya satu, tapi dia sudah dapat yang ini, pingin yang ini, sudah dapat yang ini, pingin yang ini. Jadi dia tidak ada merasa puas. Nah, jadi jangan sampai kalian diberikan sesuatu yang mewah. Nah, jangan sampai lalai dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, ya. Anak soleh-soleha tentu tidak akan melalaikannya. Ayat yang kedua, hatta jurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Siapa yang masuk ke dalam kubur? Tentu kita. Kita tidak akan kekal, kita tidak akan abadi selamanya di dunia. Pasti kita akan wafat. Kalau manusia wafat, meninggal. Nah, kalau orang meninggal nanti akan masuk ke dalam
kubur. Tapi takdir sudah Allah yang menentukan kapan kita akan wafat, kapan kita akan meninggalnya. Ya, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu kapan takdir kita. Nah, tapi kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ayat yang ketiga. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, perbuatan siapa? Perbuatan diri kita sendiri. Perbuatan kita dari yang jelek, dari yang bagus, dari yang besar, dari yang kecil. Semua nanti kita akan melihat. Semua kita nanti akan mendapatkan balasannya. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, nah, berbuatlah selalu yang baik. Jadi nanti kelak kita akan melihat perbuatan baik diri kita sendiri. Jangan kita melakukan perbuatan yang buruk, ya. Lanjut kembali. Ayat yang keempat. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Nah, seperti yang tadi ya, nanti juga kita akan mengetahui apa yang kita kerjakan ketika semua di dunia, ya. Lanjut ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Nah, nanti kita akan pasti melihat semua kelakuan kita, dari kita masih kecil sampai kita sudah tua atau kita sampai sudah wafat. Kita akan melihat segala perbuatan baik buruk diri kita sendiri, ya. Lanjut ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Apa itu neraka jahim? Yaitu salah satu pintu neraka. Nah, pintu neraka ini ada 7. Nah, nanti juga termasuk ada neraka jahim. Neraka yang paling bawah adalah neraka jahanam. Nah, walaupun neraka yang paling tinggi, yang paling pertama, kedua sampai neraka jahanam, namanya hidupan neraka itu tidak ada yang enak. Pasti penuh dengan azab yang sangat pedih. Jangan sampai kita masuk ke salah satu pintu neraka tersebut. Ya, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah. Jangan sampai kita masuk ke salah satu pintu neraka Allah, ya. Lanjut. Ayat yang ke-7. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nah, nanti perbuatan kita, apa yang kita lakukan, baik dan buruknya, nanti kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang lain tidak mengetahuinya. Entah itu ibu, bapak, teman, saudara, kakak, adik, atau yang lainnya. Tidak ada yang melihat. Siapa yang bisa melihat? Diri kita sendiri. Jadi makanya kita harus selalu berusaha menjadi orang yang baik, selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, dari mulai kita masih anak-anak, dewasa, sampai sudah tua, sampai sudah kakek nenek. Apa saja yang kita dapat dari Allah? Apakah kita bersyukur? Apakah kita menikmatinya dengan cara yang baik atau dengan cara sebaliknya? Kalau misal kita gunakan dengan cara yang tidak baik, nah itu tentu akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi kebalikannya, kalau kemewahan atau segalanya yang Allah berikan dengan syukur nikmat, dengan hidup apa adanya, tidak kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Nah,
biasanya manusia itu tidak pernah puas. Kenapa tidak pernah puas? Namanya kehidupan manusia, kepingin A, kepingin B, kepingin B, ada lagi kepingin C, ya. Jadi tidak ada merasa puasan. Kepingin tidak punya gubuk, kepingin punya gubuk. Tidak punya rumah, kepingin punya rumah yang lebih mewah. Sudah punya rumah yang lebih mewah, kepingin lagi apartemen. Punya lagi yang lain, apartemen, punya lagi yang lain-lain. Tidak pernah puas. Sudah punya motor, ingin mobil. Sudah punya mobil, ingin pesawat. Seterusnya. Manusia itu sama Allah diciptakannya punya rasa yang tidak pernah puas. Siapa yang bisa puas? Orang yang tentu bersyukur. Kalau sudah menerima hidup apa adanya, kita hidup apa adanya. Terima apa adanya. Dengan lapang dada, dengan sabar hati, dengan penuh ketakwaan. Yang penting kita tidak boleh meninggalkan segala kewajiban kita terhadap umat Islam. Janganlah kita menjadi sombong kalau kita dijadikan kaya. Jangan kita menjadi miskin, kemudian kita merasa minder, merasa sungkan. Justru orang yang miskin itu nanti insya Allah semuanya juga akan masuk ke dalam surganya Allah, tapi melalui hisab masing-masing. Sama, kaya dan miskin juga semuanya tentu akan menerima semua kelakuan kita, dari yang besar, dari yang baik, dari yang buruk, tentu akan mendapat balasannya. Nah, di sini lihat oleh kalian ada kandungan surat At-Takasurnya. Yang pertama yaitu kita dilarang berbangga-bangga dengan harta dan kekayaan. Makanya kita kalau misal diberikan harta yang lebih, janganlah kita merasa sombong. Jangan merasa kita besar hati karena kita meninggal tidak akan membawa harta, ya. Kita hanya membawa selembar kain putih, tidak membawa apa-apa kecuali amal yang kita bawa. Yang kedua yaitu kandungannya sikap berbangga-bangga dengan harta dan kekayaan membuat seseorang lalai terhadap tugas dan kewajiban. Kalau misal orang yang super sibuk, nah di sini tentu dia lupa akan sholat, lupa akan mengaji, lupa akan kewajibannya, sampai dia berani melupakan sholat, walaupun sholat itu cuma 5 menit atau 2 menit paling cepat. Nah, sedangkan kalau bekerja bisa sampai seharian, bisa sampai lembur, sampai malam. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang lalai, ya. Isi kandungan yang ketiga yaitu berbangga-bangga akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Nah, kalau misal kita bersikap sombong, pamer, nah, kekayaan ini segini si anu, segini si anu, segini. Nah, tentu akan menimbulkan iri, menimbulkan rasa yang tidak sehat. Jadi hati-hati kalau kita diberikan kekayaan yang lebih, jangan sampai kita menimbulkan iri kepada orang lain. Pakailah untuk kebaikan. Lanjut, yang keempat yaitu persaingan tidak sehat akan berakibat buruk di dunia. Nah, kalau sudah bersaing tidak sehat di dunia, nah berarti di sini kita tidak aman, ya. Lanjutnya yaitu akibat buruk di akhirat kelak akan masuk ke neraka. Nah, kalau misal kita di sini sudah lalai akan kewajiban kita di dunia, siap-siap nanti akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari pintu neraka tersebut, ya. Keenam, segala nikmat yang diberikan Allah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, segala yang kita buat tadi kata Bu Ros, baik buruknya, yang besar atau yang kecil, yang banyak atau yang kecil, semua nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sebiji jarah pun pasti akan kita pertanggungjawabkan, ya. Yang terakhir yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dibolehkan, bahkan dianjurkan, seperti berlomba dalam mencapai nilai tinggi dalam ibadah dan berbuat baik. Nah, sinilah boleh kita berlomba dalam kebaikan. Kamu dalam yang lagi belajar nih, kita berlomba dalam pendidikan,
ingin mendapat ranking pertama, silakan ayo. Kemudian yang menjadi penghafal Al-Quran, silakan kamu menghafal Al-Quran supaya cepat menjadi hafiz atau hafizoh. Ya. Kemudian kamu yang ingin lagi untuk meraih juara MTQ atau juara nasional, juara KORI, silakan ikut lombanya dalam kebaikan, bukan untuk pamer, tapi berlombanya dalam ibadah kebaikan. Lomba sholat berjamaah, ayo silakan ikut. Kalau kamu dalam pelajaran PAI ada lomba seperti tersebut, silakan ikut. Jangan berlomba-lomba yang tidak dalam kebaikan. Ya, mungkin ini saja pelajaran Buros hari ini, pelajaran Al-Quran hadisnya. Nah, nanti tugasnya kalian hanya menulis surat At-Takasur saja ya, dengan artinya di buku tugas. Ya, mohon maaf kurang lebihnya dari Buros bila ada salah kata atau perbuatan dari Buros. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.